Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat kepada Ibu dosen pembimbing Ibu Rizky Firdausi Rahmadania, SEMSM. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi presentasi dengan judul Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Divisi Administrasi Kearsipan pada PT Asuransi Jasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Firda Fadila dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital dengan NIM 17124220033. Di slide selanjutnya ini ada daftar isi. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, visi misi. Yang ketiga, bidang usaha. Keempat, struktur organisasi. Yang kelima, pelaksanaan kerja. Yang keenam, kendala yang dihadapi. Dan tujuh, cara menghadapi kendala. Lalu yang kedelapan, kesenjangan teori. Dan kesembilan, kontribusi pada praktikan. Di slide pertama ini ada profil perusahaan, yang dimana saya melakukan magang di PT Asuransi Jasa Indonesia yang berada di eh, Kecamatan Bogor Tengah. Lalu selanjutnya ada visi misi dari PT Asuransi Jasa Indonesia. Yang pertama, Jasindo ini memiliki visi menjadi penyedia solusi asuransi umum terbaik yang berkelanjutan bagi Indonesia. Lalu di sini ada visi yang pertama mengembangkan kemitraan strategis dengan pemerintah, BUMN, dan berbagai segmen pasar untuk meningkatkan cakupan asuransi dan mendorong pertumbuhan ekosistem secara berkelanjutan. Lalu yang kedua, menyediakan layanan asuransi umum dengan memanfaatkan teknologi dan praktik bisnis dengan berkelanjutan. Tiga ini memberikan pelayanan yang unggul untuk memastikan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang yang berkesinambungan. Dan yang terakhir ini berkomitmen pada transparansi dan integritas dalam semua aspek bisnis untuk membangun kepercayaan dan keandalan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Lalu ada bidang usaha yang digeluti oleh PT Asuransi Jasa Indonesia ini. Yang pertama ada produk retail, yang kedua produk korporasi, lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Di struktur organisasi ini saya di posisi sekretaris perusahaan dengan bagian kesekretarisan dan kearsipan. Lalu ada di slide selanjutnya ini ada pelaksanaan kerja yang saya jalani. Di pelaksanaan kerja ini praktikan melakukan eh, beberapa tugas mengelola arsip perusahaan seperti dokumen kas kredit, slip permintaan transfer, surat-surat, penginputan, dan berbagai dokumen lainnya. Pelaksanaan kerja di bagian arsip ini melibatkan sejumlah kegiatan inti, yaitu menginput data fisik ke digital. Jadi dalam arsip tersebut, arsip-arsip yang tidak aktif lagi dimasukkan ke dalam arsip digital dalam bentuk aplikasi DMS atau Google Dokumen. Yang kedua, menyusun dokumen sesuai urutan tahun. Jadi setelah dilakukan penginputan tersebut, arsip tersebut dilakukan pengurutan tahun mulai dari tahun yang paling kecil sampai tahun yang paling besar. Yang ketiga, melakukan labeling pada box arsip. Jadi, labeling ini dilakukan dengan cara menempel pada tiap box kardus agar pada saat penemuan kembali tidak akan tercecer atau susah untuk ditemukan. Yang keempat ini melakukan scan dokumen. Nah, tugas satu ini yang seperti saya yang jelaskan tadi, menginput data fisik ke digital, seperti pada contoh di sini di Google Spreadsheet, yaitu yang pertama itu untuk label, unit pengolahan, nomor arsip, kode klasifikasi arsip, nomor berkas, informasi arsip, jumlah isi berkas, item arsip, uraian atau isinya seperti kas kredit, bironya apa saja dan isinya apa saja, jumlah item arsip, misal dalam satu berkas ada berapa arsip, di contoh ini ada 7 lembar dan tahunnya 2011 dan keterangan arsipnya ada asli dan kopi. Lalu ada status ahli medianya belum di-scan. Lalu di tugas kedua ini, seperti pada gambar tersebut, saya menyusun dokumen sesuai urutan tahun.
Setelah melakukan penginputan, pasti akan ada sesuai urutan tahun. Pada gambar ini ada 2011, lalu 2009, 10, 2011, 12. Jadi diurutkan sesuai tahun yang paling kecil, lalu tahun yang paling besar. Praktikan juga bertanggung jawab untuk menyusun dokumen tersebut agar lebih rapi dan lebih tersusun. Lalu di tugas ketiga ini, praktikan melakukan labeling pada box arsip. Labeling itu seperti apa? Pada gambar tersebut, box-box arsip sudah merupakan box-box yang terbaru, yang sudah dipindahkan dari box yang lama ke box yang terbaru. Jadi setelah dokumen fisik selesai disusun dan diinput secara digital, dokumen akan ditempatkan dalam box arsip. Jadi setiap box arsip ini memiliki eh, kode-kode seperti yang pertama itu ruang arsip, nomor rak, nomor ambalan, nomor box yang ditulis di luar box seperti pada label putih di gambar. Setelah menulis melanjutkan tugas untuk membuat label, setiap box arsip akan disimpan dan disusun rapi. Di tugas keempat ini saya melakukan scan dokumen. Seperti pada gambar, praktikan juga melakukan pengubahan dokumen fisik yang berupa kertas menjadi format digital dengan menggunakan alat scanner. Pekerjaan ini bertujuan untuk mendigitalisasi arsip agar lebih mudah disimpan, diakses, dikelola secara elektronik. Apa sih kendala yang dihadapi dalam praktikan menjalani magang selama di PT Asuransi Jasa Indonesia? Jadi praktikan sering menghadapi kendala yaitu kurangnya informasi dalam penginputan data sejarah digital. eh Kurangnya informasi ini sepertinya seperti eh, antara mentor yang satu dengan mentor yang dua itu informasinya agak berbeda. Jadi informasinya tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Yang kedua, kondisi fisik dokumen yang kurang terawat. Jadi pada saat pertama kali praktikan melakukan magang eh, di 1 bulan pertama, praktikan merasakan kondisi fisik dokumen pada ruang arsip di cabang Bogor ini kurang terawat atau kurang diperhatikan. Jadi agak membuat pekerjaan yang lebih berat karena eh, eh, dokumen arsip ini tidak tersusun secara tahun yang ditentukan. Yang ketiga ini ada kurangnya alat pendukung arsip. Kenapa kurangnya alat pendukung arsip? Karena masih menggunakan spreadsheet dan arsip digital yaitu DMS masih kurang sinkron atau sering error. Yang keempat ini gangguan teknis pada perangkat elektronik. Jadi pada saat penginputan internet masih kurang lancar, scanner masih kurang eh, baik. Jadi pada saat penyekenan eh, hasil scannya tidak terkondisi dengan baik. Bagaimana sih cara mengatasi kendala? Yang pertama, karena kurangnya informasi, paling untuk mengatasinya perusahaan harus menyediakan modul pelatihan, seperti pelatihan rutin atau tahunan, untuk panduan tertulis yang lengkap dan terstruktur mengenai prosedur input data. Yang kedua, mengatasi kendala dalam kondisi fisik dokumen yang kurang terawat, perusahaan dapat mempertimbangkan pelatihan khusus tentang konversi arsip bagi staf dan menyediakan bahan pelindung arsip yang lebih memadai seperti lembaran pelindung untuk dokumen-dokumen yang penting. Yang ketiga ini kurangnya alat pendukung arsip dengan mengatasi kendalanya yaitu perusahaan dapat meningkatkan pengelolaan inventaris alat kearsipan dengan sistem pemantauan yang lebih terintegrasi. Yang keempat ini gangguan teknis pada perangkat elektronik disarankan agar perusahaan melakukan pemeliharaan rutin terhadap perangkat keras dan jaringan. Di sini ada kesenjangan teori dan praktik yang saya
sudah lakukan, yaitu pendapat dari Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono 2005, arsip adalah bukti dari rekaman kegiatan atau transaksi mulai dari kegiatan sampai pada kegiatan pengambilan keputusan. Sedangkan universitas, pembelajar lebih banyak bersifat teoritis, seperti memahami konsep kearsipan, klasifikasi arsip, atau dokumen secara umum. Namun di tempat kerja, praktikan langsung dituntut kemampuan teknis yang lebih spesifik, aplikatif seperti penggunaan aplikasi Google Spreadsheet untuk pembuatan label arsip, penginputan data digital, serta penanganan keterbatasan alat penggunaan arsip seperti Otterbox dan arsip. Di sini ada kontribusi praktikan bagi tempat praktik kerja lapangan. Yang pertama, praktikan membantu proses pengarsipan dokumen melalui penataan, pelabelan, hingga penyimpanan arsip. Yang kedua, praktikan seringkali membawa sudut pandang baru dari pengetahuan yang diperoleh di penghapus, seperti gagasan tentang penggunaan sistem digital atau perbaikan prosedur kerja. Dan yang ketiga, dengan keterlibatan dalam proses scanning, penginputan data ke sistem digital dan penataan arsip elektronik, praktik turut mempercepat transformasi digital. Dapat ditarik kesimpulan dari eh, praktik kerja lapangan yang sudah praktikan lakukan, kegiatan yang memberikan pemahaman praktikan mengenai proses digitalisasi arsip, penginputan data fisik ke digital, dan pentingnya ketelitian dalam pendataan serta penyimpanan arsip agar dokumen mudah ditemukan kembali dan terjaga keamanannya. Selain itu, magang ini juga melatih penulisan dalam menerapkan sistem kearsipan yang terstruktur dan berkesinambungan. Berikut merupakan dokumentasi praktikan dalam melakukan pekerjaan penginputan arsip, pelakuan labeling. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, kurang lebihnya. Sekian, terima kasih.